Salam, haleluya, selamat malam. Kita bertemu lagi pada Jumat yang kedua di bulan November ini. Kita sekarang belajar kebenaran firman Tuhan, melanjutkan dari pelajaran yang kemarin berkenaan dengan keluarga Zakaria dan Elisabet. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Jumat yang lalu kita sudah belajar bagaimana keluarga ini hidup benar di hadapan Allah, namun keluarga ini sampai lanjut umurnya tidak mempunyai anak. Dan malam ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap keluarga ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau oleh karena hari ini Tuhan memberi kepada kami kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Biarlah ketika kebenaran firman-Mu dibukakan dan dinyatakan, kami menyatakan kekaguman kami akan Engkau oleh karena kasih-Mu terhadap kami. Tuhan selalu menjadi solusi bagi dan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana yang malam ini kami pelajari dari Zakaria. Berbicaralah ya Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 1 mulai ayat yang 8, saya akan membacakan satu cerita yang indah sekali. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, Tuhan menentukan imam yang bertugas. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan misbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata sekalipun sudah lanjut umur, Zakaria tidak pernah berhenti berdoa, memohon kepada Allah supaya dianugerahi anak. Dan pada waktu ia mendapatkan giliran tugas untuk membakar ukupan, di sini malaikat Tuhan berbicara kepada Zakaria dan memberitahukan bahwa jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu
akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Luar biasa, luar biasa. Tuhan mengizinkan pergumulan yang panjang dari keluarga Zakaria. Zakaria dan Elisabet sejak menikah, mereka telah meminta kepada Allah untuk dianugerahi anak. Namun sampai lanjut umur, anak itu belum kunjung juga tiba. Istrinya Elisabet belum juga mengandung atau hamil. Dilewati dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai mereka berdua lanjut umur. Dan ketika Zakaria bertugas untuk melakukan membakar ukupan di bait Allah, ketika itu malaikat Gabriel menjumpainya, diutus oleh Allah untuk memberitahukan bahwa doa Zakaria telah dikabulkan. Istrinya akan hamil, mengandung seorang anak laki-laki, dan sekaligus malaikat itu berpesan kepada Zakaria supaya ketika anak itu lahir diberi nama Yohanes. Pesannya sangat jelas. Pesannya sangat jelas. Bahwa istrimu akan hamil, mengandung seorang anak laki-laki, dan pada saat ia melahirkannya, tolong anak itu diberi nama Yohanes. Pesannya clear, sangat jelas. Dan sekaligus malaikat Gabriel memberitahukan apa yang saja yang akan dilakukan oleh Yohanes. Bagaimana kiprah dan sepak terjangnya dalam hubungannya dengan Tuhan, Juru Selamat yang dijanjikan kepada manusia. Bahwa Zakaria akan mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Oh, sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan juga bukan Zakaria, Yohanes anak Zakaria akan mempersiapkan jalan atau kedatangan Sang Juru Selamat. Bahkan juga Yohanes akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, khususnya bangsanya. Akan mengembalikan bapak-bapak kepada anak-anaknya, anak-anaknya kepada bapaknya. Ini artinya Yohanes dipakai oleh Allah untuk memulihkan keluarga, untuk memulihkan hubungan keluarga. Demikian juga di sini katakan Yohanes dipakai oleh Allah untuk membuat begitu banyak orang bertobat. Nah, ini sungguh-sungguh luar biasa. Kita temukan satu pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada Zakaria, kepada Yohanes anak Zakaria, dan kelak kemudian itu yang akan dilakukan. Inilah ketika malaikat itu memberitahukan perihal Yohanes sebelum Yohanes itu dilahirkan. Diberitahukannya hal Yohanes anak Zakaria itu kepada Zakaria. Tetapi sayang sekali, sekalipun untuk itu Zakaria telah berdoa, dan tiada henti-hentinya berdoa, bahkan sampai lanjut umurnya. Namun ketika tiba hari hanya, doanya itu dikabulkan, justru dia tidak percaya akan hal itu. Ya katakan, bagaimana hal itu terjadi? Aku dan istriku sudah lanjut umur, sudah lanjut usia. Lalu malaikat itu memberitahukan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semua ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu pelajaran yang luar biasa. Mungkin saja ini pikiran saya. Lebih baik dia bisu daripada berbicara tetapi menyangkal kebenaran akan sabda Tuhan. Lebih baik bisu daripada dengan mulutnya seseorang tidak percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Lalu mulut itu baru dibuka ketika segala sesuatu yang dijanjikan itu terjadi, supaya mulut itu tidak lagi terbuka untuk menyangkal segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah, tetapi ketika matanya melihat bahwa segala sesuatu yang dinyatakan oleh Allah terjadi, maka mulut itu tidak lagi mengumpat tetapi mengucap syukur kepada Allah. Dan Zakaria untuk itu dihukum menjadi bisu sampai anaknya dilahirkan. Wah, ini sungguh-sungguh pembelajaran yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, jangan sekali-kali ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku justru menyangkal kebenaran akan digenapinya
doa-doa yang Bapak Ibu sampaikan. Jangan sampai kita justru menyangkal atau tidak percaya bahwa doa-doa kita itu sampai kepada Allah dan Allah mendengarkannya. Jangan sampai di antara kita yang mengungkapkan isi hati kita berkenaan dengan pengharapan kita, berkenaan dengan masa depan kita, berkenaan dengan cita-cita kita disampaikan kepada Allah, tapi kita sendiri jangan-jangan semuanya itu tidak terjadi. Bahkan ketika Tuhan katakan itu pasti akan terjadi. Oh Tuhan, sudah sekian lama saya tidak melihat itu terjadi. Bagaimana itu mungkin terjadi? Bagaimana mungkin justru kita sendiri yang mengingkari kebenaran akan dikabulkannya doa kita. Oleh karena itu jangan membuang waktu berdoa kalau kita justru tidak percaya bahwa doa-doa kita akan dikabulkan. Atau begini ya, lebih baik kita menjadi bisu sampai apa yang Tuhan janjikan terjadi pada kita. Bagaimana? Tentu tidak setuju ya kita. Tidak mau. Wah, rasanya begitu menderita kalau sampai kita hidup, tapi kita tidak bisa bicara. Kita mau bicara karena melihat sesuatu untuk merespon dan menanggapi, tapi kita tidak bisa. Jadi itu adalah satu penderitaan yang sangat berat. Karena itu saya pasti Bapak Ibu tidak mau mendapatkan hukuman bisu karena kita menyangkal kebenaran akan dikabulkannya doa-doa kita. Karena itu ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ingat, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi pada kita persoalan, maka sesungguhnya Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita. Dan pada saatnya Tuhan akan dengan tangannya sendiri menolong kepada kita, supaya ketika kita berada dalam satu persoalan yang sangat luar biasa, itu kita belajar bagaimana kita selalu mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan pasti menolong dan campur tangan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah sikap Zakaria ini akan menjadi contoh bagi kita supaya kita tidak berbuat seperti yang Zakaria lakukan. Sekalipun kita mungkin di dalam situasi dan suasana seperti Zakaria, bagaimana mungkin itu terjadi? Di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini kami telah belajar luar biasa dari Zakaria dan bagaimana Tuhan mendisiplin Zakaria. Dan bila dengan ini kami betul-betul mematuhi dan mendengarkan, memperhatikan apa yang Tuhan sabdakan. Kami mengaminkan, mengiyakan, dan terus-menerus konsisten dengan keyakinan kami. Bahkan ketika kami menengadah untuk berseru kepada Tuhan, biarlah kami percaya dan selalu percaya sepenuhnya bahwa Tuhan pasti mendengar dan memberikan kepada kami sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami masa depan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Sekarang ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat setiap bakti. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau mereka sekarang masih hidup di dalam sesuatu yang diharap-harapkan untuk terjadi dalam kehidupan mereka, biarlah mereka melakoninya dan menjalani hidup dari hari ke hari dengan penuh setia kepada Tuhan. Sehingga pada saatnya puncak sukacita itu begitu membahana lagu hidup dan pujian mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.